Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Wahdania SEMM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri atas nama Mulyanti dengan NIM C01037 sebagai pemateri kelima. Dan rekan saya atas nama Marsha sebagai pemateri pertama, atas nama Eni Miharti pemateri kedua, atas nama Wasti pemateri ketiga, atas nama Alvina pemateri keempat. Pada video kali ini kami mencoba menjelaskan ketiga model deskriptif manajemen strategi. Dan kami akan memilih metode yang paling cocok dari ketiga metode tersebut. Saya persilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sebelum saya beralih ke pembahasan ketiga model deskriptif manajemen strategi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian model deskriptif manajemen strategi. Model deskriptif manajemen strategik adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses strategik dalam organisasi. Ada 3 model deskriptif manajemen strategik, yaitu 1. Model Vice Forces Porter merupakan suatu model atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa kekuatan kompetitif dalam suatu industri yang dapat membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri tersebut. Ada 5 kekuatan yang mempengaruhi tingkat persaingan industri, yaitu 1. Persaingan kompetitif. Kekuatan yang pertama mengacu pada jumlah pesaing dan jumlah kemampuan mereka dalam meningkatkan perusahaan. 2. Kekuatan pemasok. Bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti tidak akan bisa lepas dari input barang atau jasa sebagai suatu bahan baku untuk proses produksi produk. 3. Kekuatan pelanggan. Salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbisnis adalah dengan tidak meremehkan kekuatan dari pelanggan. Tanpa mereka, perusahaan tidak akan menghasilkan apa-apa. 4. Ancaman produk pengganti yang bisa dimanfaat sebagai produk substitusi dari suatu produk atau jasa perusahaan tentunya menjadi ancaman yang nyata. Ketika perusahaan memproduksi barang atau jasa yang tidak mempunyai substitusi yang dekat, maka tingkat kekuatan perusahaan dalam meningkatkan harga serta mengunci persyaratan yang lebih menguntungkan pun akan menjadi lebih besar. 5. Ancaman pendatang baru. Sebagai pebisnis, Anda harus bijak dalam menghadapi pendatang baru dan tidak boleh memandang remeh mereka. Kemungkinan pelanggan baru tersebut mempunyai pengalaman yang terbatas dan minimal, namun mereka juga memiliki keunggulan dalam kesiapan produk, strategi pemasarannya yang jitu, tim manajemen yang andal, atau berbagai hal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Model ini adalah alat analisa yang lebih umum dan serbaguna yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Model SWOT ini juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Model SWOT memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, identifikasi faktor internal dan eksternal. SWOT membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal mereka serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis mereka. Yang kedua, strategi perencanaan. Model SWOT digunakan untuk merencanakan strategi bisnis dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan.
Analisis SWOT membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena organisasi dapat mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja mereka sebelum membuat keputusan strategis. Yang keempat, evaluasi kinerja. SWOT dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang membantu organisasi sejauh mana mereka berhasil memanfaatkan kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengatasi mereka. Yang kelima, pengembangan rencana tindakan. Berdasarkan analisis SWOT, organisasi dapat mengembangkan rencana tindakan yang konkret untuk memanfaatkan peluang yang ada atau mengatasi ancaman yang mungkin muncul. Yang keenam, pengelolaan risiko. Dengan identifikasi ancaman dalam analisis SWOT, organisasi dapat merencanakan cara untuk mengurangi risiko atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketujuh, komunikasi internal dan eksternal. SWOT membantu organisasi dalam berkomunikasi dengan anggota tim internal dan pemangku kepentingan eksternal tentang posisi dan arah strategi mereka. Yang terakhir, pengembangan keunggulan bersaing. Dengan memanfaatkan kekuatan peluang, organisasi dapat mengembangkan keunggulan bersaing yang membedakan mereka dari pesaing di pasar. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materinya, yaitu model BCG atau Boston Consulting Group adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk menganalisis portofolio, produk, atau unit bisnis suatu perusahaan. Ini mengkategorikan produk atau unit ini ke dalam 4 kuadrat berdasarkan 2 faktor, yaitu tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Keempat kategori tersebut adalah bintang. Yang pertama bintang, yaitu pangsa pasar tinggi di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Produk atau unit ini memiliki potensi untuk menjadi sapi perah. Yang kedua, sapi perah, yaitu pangsa pasar tinggi di pasar dengan pertumbuhan rendah. Mereka menghasilkan aliran kas yang stabil dan sering digunakan untuk mendukung unit bisnis lainnya. Yang ketiga, tanda tanya atau anak masalah, yaitu pangsa pasar rendah di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Untuk memerlukan investasi untuk menentukan apakah mereka dapat menjadi bintang atau harus dihapuskan. Yang keempat, anjing, yaitu pangsa pasar rendah di pasar dengan pertumbuhan rendah, biasanya tidak menghasilkan banyak keuntungan dan mungkin menjadi kandidat untuk dijual. Model BCG ini membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan strategi tentang portofolio produk atau unit bisnis mereka berdasarkan kategori dari keempat model BCG tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan utama antara ketiga model ini adalah fokus analisisnya. 1. Five Forecast Portrait, fokus pada lingkungan, industri eksternal, dan persaingan. Kedua, yaitu model SWOT, menggabungkan analisis internal dan eksternal dengan fokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ketiga, yaitu model BCG, terutama digunakan untuk menganalisis portofolio, produk, atau bisnis perusahaan dalam konteks pertumbuhan dan pangsa pasar. Saya akan melanjutkan dari pemateri keempat. Dari ketiga metode deskriptif manajemen strategi, semuanya mempunyai kelemahan serta kekurangan tersebut. Tetapi kelompok kami, kelompok 4, memilih metode Five Forecast Portrait. Alasan kami memilih metode tersebut karena dapat diketahui metode Five Forecast Portrait ini yang dikembangkan oleh Michel E. Porter. Metode ini melibatkan analisis terhadap 5 kekuatan yang mempengaruhi industri, yaitu yang pertama, ancaman produk atau substitusi, yang kedua, pemasok, yang ketiga, pembeli, yang keempat, ancaman masuk, dan kelima, tingkat pesaing. Dengan menganalisis kelima kekuatan ini, perusahaan dapat memahami posisinya di dalam industri dan mengidentifikasi
peluang strategi atau ancaman yang perlu dihadapi. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Sekian penyampaian materi dari kami mengenai materi ketiga model deskriptif manajemen strategi. Kurang lebih mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.